Carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang mengemudi sendirian. Kita perkenalkan terlebih dahulu, wanita ini bernama Joy, nggak pakai Kinder Joy. Usus punya usus, beliau ini merupakan seorang dokter dan pada hari ini ia memanfaatkan waktu liburannya untuk mengunjungi sang kakak tercinta yang kebetulan beliau bekerja sebagai pemandu rafting atau arum jeram. Bagi Joy, ini adalah momen spesial karena ia berencana akan mencoba arum jeram bersama dengan kakaknya. Singkat cerita, setibanya di lokasi tujuan, Joy langsung disambut hangat oleh kakaknya yang bernama Gray. Saat itu beliau sedang memberi arahan kepada dua turis wanita asal Inggris. Kita perkenalkan terlebih dahulu, yang ini bernama Fan dan satunya lagi bernama Carissa. Pertemuan mereka kali ini penuh kehangatan, mengingat sudah lama mereka tidak bertatap banget secara langsung. Di tengah obrolan itu, Gray menyebutkan bahwa ada satu teman lama kita yang ingin berpetualang arum jeram dan orang itu bernama Trevor. Mendengar hal tersebut, yang awalnya Joy bahagia malah berubah jadi bad mood, sebab si Trevor ini merupakan teman masa kecil mereka yang sekarang baru saja keluar dari penjara. Kemudian di saat Joy mau mengambil peralatan di mobilnya, muncullah orang yang bernama Trevor. Ini bebenguk nak. Terlihat dari raut wajah Joy yang nampak tidak senang melihat keberadaannya, sebab ia najis ilfil harus berbagi perahu dengan seorang mantan narapidana. Tetapi Gray berusaha meyakinkan sang adik bahwa semuanya akan baik-baik saja. No, your fold's up. I'm a triple folder, bro. Please hurry up and sign it so I can murder you without getting in trouble. Walaupun Joy merasa takut, ia pun tetap bersikap ramah kepada Trevor karena sejak kecil mereka sudah bersahabat. Di sini Trevor berterima kasih kepada Joy dan Gray sebab ia sekarang bisa mendapatkan pekerjaan sebagai asisten pemandu arum jeram, dan itu semua berkat Gray yang baik hati. Singkat cerita, setelah semua perlengkapan siap, lantas petualangan pun dimulai. She doesn't know a classic city in America. Yeah, but I'm from Dublin. Oh. I don't know. It doesn't make any sense. What? You're from Dublin. You don't know Lucky Charms? Dikala mereka semua sedang mendayung sambil menikmati keindahan hutan dan sungai tersebut, perlahan-lahan rasa khawatir Joy menghilang. Yang ternyata si Trevor merupakan sosok menyenangkan dan seru dan tidak memperlihatkan sikapnya yang aneh. Nah, ketika sudah mau memasuki aliran deras, Gray memberitahu mereka untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan melewati obstacle bebatuan pertama. Singkat cerita, beres menyusuri jeram, mereka pun beristirahat terlebih dahulu di sebuah tempat nyaman sebelum melanjutkan perjalanan untuk berkemah di tengah hutan. Kemudian dikala Joy sedang duduk sendirian, datang si Trevor yang menghampirinya. Di sini ia meminta maaf kepada Joy karena kecerobohannya sempat membuat Joy nganclang ke sungai. Sikap Trevor yang tulus dan ramah berhasil membuat Joy merasa lega, terutama saat melihat Trevor semakin akrab dengan kakaknya. Setelah itu keseruan mereka pun berkanjut di malam hari sambil ditemani api unggun. Nah, dikala kedua turis wanita itu mulai bersenang-senang sambil meminum amer, lantas si Trevor memilih bergabung bersama mereka. Sedangkan Joy sendiri, ia pun memutuskan untuk tidur lebih awal karena ia tak begitu menyukai obrolan dikala mereka sedang abok. Nah, dikarenakan si Trevor ini sudah lama tidak merasakan obrolan bersama seorang wanita, terlihat dirinya semakin nyaman bersama para turis tersebut. Very cool. Thank getting up. Right in your direction. You might be better off if you move to the side. Right next to him. Give him a sloppy wet kiss. Oh my god. Tak berselang lama, Fan yang kebelet pengen kiih alias kencing, lantas ia pun mulai mencari tempat sepi untuk buang hajat.
Nah, melihat kesempatan ini, Trevor yang sejak awal sudah menunjukkan niat terselubung, ia pun memutuskan untuk mengikuti Van dengan dalih ingin buang air kecil juga. Sementara Joy yang berada di dalam tenda, ia pun melihat pesan dari suaminya. Dari pesan itu sang suami tidak bisa ikut entah karena apa, dan pesannya cuma mengatakan, "Maaf sudah membuatmu merasa tertekan atas kepindahan ini, semoga kamu bersenang-senang." Kemudian saat Joy mau membalas pesan itu, sayangnya tidak ada sinyal sama sekali. Setelah itu Joy pun mulai beranjak molor. Akan tetapi tiba-tiba terdengarlah suara teriakan dari si Trevor yang meminta pertolongan. Kepanikan pun menyelimuti rombongan saat mereka mendapati Van sudah tergeletak dengan luka parah di bagian sirahnya. Di sini Trevor menjelaskan bahwa Van nyoredat dari tebing dan kepalanya mantuk pada sebuah batu. Namun ketika Trevor dan Gray pergi mengambil kotak P3K, Van yang terluka parah justru mengungkapkan hal mengejutkan, di mana ia mengatakan bahwa si Trevor mencoba memperkaos aku, dan kepalanya yang berdarah itu disebabkan oleh si Trevor yang gagal memperkaosnya, sehingga Van yang ketakutan secara tak sengaja nyoredat dan menghantam batu. Pernyataan ini membuat Joy dan Carissa bingung dan takut. Mereka tidak tahu harus percaya kepada siapa. Terlebih Trevor tetap berpura-pura bersikap baik di depan mereka. Some big sticks so that I can stabilize her neck. Go. Grab me. Grab me. Situasi pun semakin tegang saat Trevor kembali. Ternyata telepon satelit mereka tidak berfungsi, sehingga membuat mereka semua kebingungan. Di sini Joy yang merupakan seorang dokter pun menyatakan bahwa Van mengalami retak pada tulang tengkoraknya dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat ini, Gray memutuskan untuk membawa Van ke pos polisi hutan terdekat. Meskipun satu-satunya rute tercepat adalah melalui sungai dengan jeram yang sangat berbahaya, apalagi kondisi di malam hari. Karena tak punya pilihan lain, terpaksa mereka pun nekat mendayung perahu saat itu juga, daripada nyawa Van tidak terselamatkan. Namun bisa dilihat si Trevor tampak gelisah, seolah menyembunyikan sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu penyelamatan pun dimulai dengan suasana tegang dan penuh kekhawatiran. One's out here. I told management about it like 10 times. Doesn't matter. Hey, I'm right here. Talk to me. It's just like at uni, remember? Hold your head. One. Karena kesigapan Joy dalam menangani Van, pada akhirnya beliau pun kembali stabil. Namun Gray tetap merasa cemas, mengingat perjalanan ke pos penjaga masih membutuhkan waktu 1 jam. Belum lagi perjalanan berlanjut menuju rumah sakit kan. Lantas Gray pun segera menginstruksikan mereka semua untuk bersiap, karena kita akan menghadapi jeram yang cukup berbahaya. Here it comes. Where's Chris? Walaupun perahu mereka sempat ngajungkal, tapi beruntung mereka berhasil mencapai tepian dengan selamat sentosa. Di sini Trevor pun mencoba menutupi kesalahannya dengan berpura-pura baik di hadapan Gray. Tetapi Joe yang sudah muak dengan sikap Trevor, pada akhirnya ia pun memberanikan diri untuk memberitahu Gray tentang apa yang sebenarnya terjadi. Joe yakin bahwa perahu yang terbalik tadi adalah ulah si Trevor. Ia sengaja melakukan itu supaya kita tidak dapat meminta bantuan. Tapi sayang, Gray tidak mempercayai perkataan dari sang adik. Ia yakin bahwa Trevor sudah berubah dan tidak mungkin dia berniat jahat terhadap kita. Want us to get help. Joey, we don't have time for that. List. Everyone okay? Yes. Yeah. In and out. The boat. Okay, I'm gonna check you, okay? Take some deep... Singkat cerita, pagi pun caang, lantas mereka pun kembali menyusuri sungai dan bisa dilihat dari raut wajah Trevor yang penuh kepanikan, apalagi pos polisi hutan semakin dekat. Kemudian ketika mereka melihat jembatan jalan utama, lantas mereka pun langsung menepi.
Kemudian Gray dan Trevor pun segera pergi menuju pos polisi hutan, sedangkan Joy dan Carissa akan menjaga Van di perahu. Sesampainya di pos polisi hutan, Gray pun langsung menceritakan situasi genting yang sedang terjadi. Mendengar cerita itu, polisi segera meminta bantuan helikopter melalui radio. Namun tiba-tiba Trevor menghentikan upaya tersebut. Ia bersikeras bahwa lebih baik menggunakan mobil untuk melarikan diri daripada menunggu helikopter yang membutuhkan waktu lama. Nah, disinilah situasi semakin memanas ketika Trevor tiba-tiba menyerang polisi itu dan menusuknya dengan brutal. He's cool. All right, we're done, right? Right, we're sorry. Okay. Cool. No, Trevor! Trevor, please just let go. What are you doing, man? Guys, come on! Trevor, let go! Let go! Let go! Come on, no! What'd you do? No. Walt, I'm sorry, man. I'm sorry, you all right? Keep pressure here. Keep pressure. Look at me. Oh, here. Melihat hal tersebut membuat Gray percaya apa yang dikatakan Joy semalam. Di saat polisi itu terbaring sekarat dan Gray mencoba menolongnya, sadar jika keadaan semakin kacau, si Trevor pun mulai menyesali perbuatannya. Akan tetapi merasa sudah kagoklah aing melakukan kejahatan lagi, lantas si Trevor pun mulai menodongkan pistol ke arah Gray dan membiarkan polisi itu mati akibat kehabisan darah. Ia juga memaksa Gray untuk kembali ke sungai dan membawanya ke perbatasan Kanada supaya ia bisa melarikan diri. Namun sebelum mereka pergi, Trevor mengancam Gray untuk membantunya merekayasa kematian si polisi, di mana mereka mendorong mobil si polisi beserta orangnya agar seolah-olah terlihat seperti kecelakaan. Setelah memenuhi semua keinginan Trevor, Gray tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah teman bejatnya itu. Kemudian ketika mereka berdua kembali ke sungai, disinilah ketegangan semakin terasa, di mana si Trevor membawa pistol milik si polisi itu. Menyadari Trevor memegang pistol membuat Carissa dan Joy sadar bahwa situasi sekarang semakin riweuh. Kemudian Trevor pun menjelaskan bahwa mulai saat ini kita akan melalui rute sungai tercepat untuk mencapai Kanada. Meskipun Trevor berjanji akan membebaskan mereka jika ia sudah sampai tujuan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Joy kesal karena perjalanan panjang dan tanpa bekal yang siap pastinya akan membuat Van tewas saat di tengah perjalanan. Tapi sayang karena Trevor membawa pistol, mereka pun tidak bisa melawan dan hanya bisa pasrah mengikuti rencananya. Singkat cerita, perjalanan panjang pun dimulai. Disinilah apa yang dikhawatirkan Joy benar-benar terjadi. Tubuh Van semakin waktu semakin dingin, hingga pada akhirnya beliau pun harus tewas. Mereka pun hanya bisa terpaku dan menatap penuh dengan kesedihan. Namun tak berselang lama, Joy melihat seorang petualang sedang melewati jembatan. Melihat kesempatan itu, Joy mencoba meminta bantuan menggunakan korek gas untuk memberi isyarat kepada pria tersebut. Akan tetapi si petualang itu menyadari keberadaan mereka dan sempat melihat perahu mereka yang membawa jasad Van. Tak hanya itu, si petualang juga mencoba memberikan bantuan. Lantas si Trevor pun langsung beralibi dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan teman kami ini hanya terjatuh. Lagi pula kita sebentar lagi akan pulang dan mobil kami tak jauh dari sini. Mendengar perkataan tersebut, si petualang pun memilih melanjutkan perjalanan. No, just a few miles up past Horseshoe, there's a really... For help right now, he's going to find somebody and they're going to... You do, big man. No one goes that way unless they're doing the beast. Setelah mendayung cukup lama, Gray mengusulkan agar mereka berhenti sejenak dan beristirahat di tengah leuweung. Lantas si Trevor pun setuju, tetapi dengan syarat mereka harus segera mengubur jasad Van sebelum membusuk. Mendengar hal tersebut membuat Carissa sangat sedih, terlebih lagi temannya dikubur secara tak layak dan bukan dimakamkan di negara asalnya. Ya, dengan terpaksa mereka bertiga pun mengubur jasad Van dengan ala kadarnya.
Setelah beres, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sambil mencari tempat yang nyaman untuk bermalam. Singkat cerita, malam pun poek. Di sini Trevor pun mengikat mereka bertiga supaya tidak ada yang kabur. Meski begitu, di dalam hatinya Trevor masih merasa iba dan kasihan terhadap teman-temannya. Ia terpaksa melakukan ini demi keamanannya. Trevor juga mengatakan, "Aku janji jika kita berhasil sampai ke perbatasan, aku akan membebaskan kalian." Look. You don't need so I stay by your side. We might never die. We might never die. Kemudian dikala Trevor sudah molor barijeng ngorok, lantas Gray dan Joy mulai berencana bagaimana caranya supaya kita bisa kabur. Akan tetapi tak disangka-sangka si petualang yang mereka temui di jembatan sebelumnya tiba-tiba datang untuk membantu. Lantas Joy pun meminta orang itu untuk mengambil pistol dari tangan Trevor. Sayang, saat mau mengambil pistol tersebut, si Trevor malah membalikan badannya. Alhasil pistolnya sulit diambil. Lantas si petualang pun memutuskan untuk membuka ikatan Joy terlebih dahulu. Nah, disinilah ia menjelaskan saat ia melihat perahu mereka siang tadi, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena itulah beliau memutuskan untuk diam-diam mengikuti perjalanan mereka. Namun baru saja melepaskan separuh ikatan Joy, tiba-tiba Dark, so I thought sayangnya niat baik si petualang malah berujung modar. Di sini Trevor pun menyalahkan Joy sambil menodongkan pistol ke arahnya. Karena Trevor menganggap bahwa Joy sudah memberi informasi kepada si petualang itu. Namun bagaimanapun Trevor masih membutuhkan Sandra untuk memastikan rencananya melarikan diri ke Kanada berhasil. Singkat cerita, pagi pun caang deui, terlihat mereka sedang mengubur jasad si petualang di bawah batu besar dan hanya ditutupi dedaunan. Nah, dikala penguburan itu berlangsung, secara diam-diam Carissa mengambil pisau milik si petualang dan langsung menyembunyikannya. Selesai mengubur, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun perjalanan kali ini Trevor mengikat tangan Joy dan Carissa di atas perahu. Good luck. We caught the right current. If you don't let them go, okay? Don't make this worse. Kemudian di saat mereka akan melewati jeram yang terkenal berbahaya, Gray meminta Trevor untuk melepaskan ikatan Joy dan Carissa. Ia khawatir jika kedua wanita itu tidak akan mampu bertahan menghadapi arus deras yang sudah banyak merenggut nyawa. Jadi sebelumnya Gray pernah melewati jeram ini yang disebut jeram The Beast. Kala itu Gray bersama keempat teman profesionalnya sempat terjadi insiden mengerikan, di mana salah satu teman Gray ada yang terjatuh saat melewati jeram ini. Bahkan temannya itu sampai gegar otak. Walaupun sudah menjelaskan bahwa jeram ini sangat berbahaya dan bisa saja membunuh mereka, Trevor tetap tidak mau melepaskan ikatan Carissa dan Joy. Nah, dikala mereka sedang bersih tegang, secara diam-diam Carissa menusukkan perahu karet itu menggunakan pisau yang sebelumnya ia ambil dari jasad si petualang. It's worse. If anything, it'll lighten the boat. I hope you die first. Seiring waktu berjalan, perahu yang mereka naiki mulai kempes dan membuat Trevor curiga bahwa ini pasti ulah kedua wanita itu. Namun alih-alih menghentikan perjalanan, si Trevor justru memerintahkan mereka untuk segera memperbaiki perahu tersebut. Nah, dikala mereka sudah menepi dan Gray berniat memperbaiki perahu itu, dengan cepat Gray langsung menjeprotkan bubuk merica tepat mengenai si Trevor, hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sementara Joy dan Carissa berusaha melepaskan ikatannya.
Setelah ikatan itu terlepas, mereka berdua langsung berlari kabur masuk ke dalam hutan. Namun tak berselang lama, terdengarlah suara tembakan dari arah danau yang ternyata Trevor berhasil menembak Gray hingga sekarat. Dan sekarang Trevor pun mulai mengejar mereka berdua, sedangkan Joy dan Carissa mulai berpencar. Sayangnya saat Joy berlari, jalan yang dilaluinya malah buntu. Tak ada pilihan lain, Joy pun memberanikan diri untuk ngajlot dari atas tebing. Lantas Joy pun langsung berenang kembali untuk menyelamatkan sang kakak. Meskipun mereka berdua berhasil melarikan diri, si Trevor tidak menyerah begitu saja. Ia pun terus berusaha mengejar mereka. Dalam pelariannya, Trevor sempat melihat dua orang yang sedang mendayung kano. Lantas ia pun memanggil pria itu dan langsung menembaknya. Kemudian perahu kano itu ia gunakan untuk mengejar mereka. Sementara Joy dan Greg terlihat mereka sedang bersiap-siap sebab arus di depan lumayan deras dan akan melewati jurang berbahaya yang memiliki air terjun. Alhamdulillahnya Joy dan sang kakak berhasil selamat dari jeram yang terkenal memakan banyak korban. Namun tiba-tiba dari arah belakang, si Trevor muncul yang langsung menusukkan pisau tepat mengenai tonggong Joy. Kemudian di saat Trevor berniat membunuhnya, dengan sisa tenaga yang ada, Gray langsung menarik tubuh Trevor hingga pada akhirnya mereka berdua pun harus tewas terjatuh dari atas curug. Sementara Joy yang sebelumnya tertusuk membuat dirinya kesulitan bernafas. Dikarenakan Joy ini merupakan seorang dokter, lantas ia pun memberanikan diri untuk membelek dada sebelah kirinya. Nah, dengan cara itu akhirnya Joy berhasil menerima oksigen kembali. Kemudian tak berselang lama terdengarlah suara helikopter dari arah kejauhan, yang ternyata itu adalah tim penyelamat yang berhasil dipanggil oleh Carissa. Dan alhamdulillah Joy berhasil diselamatkan. Dan film pun anggusan. US, mungkin segitu wae info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Sungai Amazon mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusana. Silakan Bapak Hansip closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.